Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak untuk kita. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Tugas kita adalah bagaimana kita memuji Allah, bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan hidup kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman, petunjuk yang beliau tinggalkan untuk kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan. Jika selalu kita pegang teguh kepada dua yang ditinggalkan beliau, Rasulullah katakan lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, dalam Al-Quran disebutkan sebuah ayat bahwasanya ada ayat atau surat dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Lebah. Bagaimana lebah bisa kita jadikan suatu pelajaran dalam kehidupan mereka. Begitu uniknya lebah, begitu banyaknya hikmah yang dapat kita ambil dari seekor lebah, sehingga lebah pun diabadikan oleh Allah dalam sebuah Al-Quran, dalam sebuah ayatnya dengan surat An-Nahl. Bagaimana sifat lebah yang pantas dan patut untuk kita contoh? Yang pertama, sifat lebah itu adalah menghirup saripati bunga. Karena seandainya kita jadikan suatu iktibar, suatu pelajaran ilmu, bahwasanya menghirup saripati bunga itu adalah bagaimana manusia itu, apalagi orang yang beriman seperti kita, mengkonsumsi sesuatu yang halal lagi baik. Makanya Allah mengatakan kulu wasrabu halalan thayyiban, makanlah dan minumlah tapi syaratnya halal lagi baik. Apa itu halal? Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan mengkonsumsinya menurut agama Islam. Itu halal, apapun bentuknya, asalkan boleh dikonsumsi, itu halal menurut agama Islam. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkannya. Apakah kita dapatkan dengan cara yang halal juga? Sebab kenapa? Ada makanan itu halal, tapi cara mendapatkannya halal. Nah, itu termasuk yang halal. Tapi kalau barangnya halal, tapi cara mendapatkannya haram, maka jatuhnya juga haram. Makanya kita berpedoman memberikan suatu pelajaran atau belajar daripada kisah lebah, yaitu memakan saripati bunga. Kita maknakan dengan bagaimana memakan makanan yang halal lagi baik. Yang kedua, lebah selalu memproduksi yang dinamakan dengan madu. Apa itu madu? Sesuatu yang diproduksi oleh lebah yang khasiatnya luar biasa. Bisa dijadikan suatu obat,
Bahkan berbagai penyakit bisa sembuh oleh madu. Bahkan madu ini luar biasa yang diproduksi oleh lebah. Maka daripada itu, dari seekor lebah bisa kita ambil suatu hikmah bahwasanya orang mukmin itu dalam menghasilkan sesuatu harus bermanfaat untuk orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk manusia lain. Seperti itulah yang dicontohkan oleh lebah. Selalu memproduksi madu yang khasiatnya luar biasa. Rasanya manis, mutunya, kualitasnya luar biasa. Bahkan sampai kepada harganya pun juga mahal. Kenapa? Karena madu adalah sesuatu bahan makanan yang sangat bermutu dan berkualitas, bahkan bisa menjadi obat daripada sebuah penyakit. Seperti itu pula kita, orang mukmin bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Makanya jadikan lebah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dimanapun mereka hinggap, tak ada satupun ranting yang patah. Coba kita lihat, hinggap di sebuah bunga, nggak ada bunga yang patah. Hinggap di rantingnya rapuh sekalipun, nggak ada ranting yang patah. Apa hikmahnya? Orang mukmin harus mencontoh seperti itu. Dimanapun mereka berada, tidak ada membuat kerusakan, gak membuat keonaran, gak membuat suatu pemusuhan. Kenapa orang Islam itu memberikan suatu kedamaian, memberikan suatu kebahagiaan, gak merusak lingkungan. Ini kadang-kala kita, bahkan orang Islam pun tega dan mau merusak alam. Padahal kalau lebah nggak pernah mencontohkan kepada kita, mereka nggak pernah merusak tempat yang dia diami. Dimanapun mereka hinggap, nggak ada ranting yang patah. Jadi orang Islam dimanapun berada, nggak ada membuat kerusakan, nggak ada membuat sesuatu perselisihan, nggak ada membuat kekacauan. Ini kadang-kadang menjadi musuh dalam selimut. Ini tidak ada contoh dalam agama kita. Lebah pun bukan seperti itu. Jadi, apabila kita bercontoh kepada lebah, dimanapun mereka hinggap, enggak satu pun ranting yang rapuh. Dan yang keempat adalah lebah itu pantang diganggu. Lebah kalau nggak diganggu, lebah nggak akan marah. Seperti apapun lebah, begitu mempunyai sengat yang berbisa, tapi kalau pantang diganggu, coba kita bayangkan umat Islam harus seperti itu. Kata Allah dalam ayatnya, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa rahama'u bainahum. Umat Nabi Muhammad itu tandanya adalah bahwasanya tegas terhadap suatu kekafiran, tapi berkasih sayang sesama orang Islam. Begitupun lebah. Kalau lebah, kalau nggak diganggu, lebah nggak akan memberikan suatu serangan kepada umat manusia. Tapi kalau sempat diganggu, maka lebah, walaupun kita bersembunyi di bawah air, maka lebah akan menunggu kita di atasnya sampai kita keluar. Begitulah sifat lebah. Jadi oleh sebab itu, sifat lebah yang dicontohkan melalui ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan suatu iktibar dalam kehidupan kita, bahwasanya orang mukmin itu patut dan pantas untuk mencontoh seekor lebah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.